Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dwito, kita mau coba cek sebuah mini kompresor. Ini mereknya nih, mereknya. Ini belum lama ini, tapi udah rusak. Ini udah kita siapkan airnya. Kita mau cek dulu sebelum kita bongkar. Permasalahannya di mana? Ini kita tutup dulu. Kemudian ini untuk saluran air pendingin. Nah, kita mau coba dulu ya sebelum kita bongkar semuanya yang ada di sini. Udah siap, ini kita tutup. Jadi kalau untuk kompresor ini harus pastikan ya sahabat ya. Ini airnya mengalir. Oke, kita coba. Oke. Jadi dia ngempos ya. Ini kontrolnya mati untuk temperatur. Kalau ngempos atau kita akan lihat ini kan ada 3 step ya sahabat ya. Step pertama di sini, nanti step kedua dan ketiga di sini. Nah, ini akan kita lihat ya. Ini biasanya kalau di dalam sistem pneumatik seperti ini atau kompresor ini biasanya cek valve ya. Karena di sini saya lihat ada aliran yang keluar. Jadi udara itu dari input ke sini, filter masuk ke bawah ke step selanjutnya dan selanjutnya masuk ke tekanan tinggi, keluar lewat sini, keluar sini. Nah, ini sepertinya cek valve-nya ada yang rusak, tapi kita akan lihat nanti kondisi di dalamnya ya. Baik sahabat, kita akan buka nanti ya, kita akan buka ini. Ini untuk reset ya, kita copot aja. Ini yang ke motor nih ya, ini harus bisa dicopot semua nih. Rupanya sudah solder. Oke, nggak usah kita buka semuanya. Ini tinggal tarik aja ya. Tinggal tarik ini untuk temperatur termostat nih. Ini starternya ya sahabat ya. Ini elektronik kondensator ini dengan nilai 40 mikrofarad ya, 40 mikrofarad gitu. Ini yang kalau terjadi kadang-kadang nggak bisa disetar atau apa, ini permasalahannya biasanya di sini nih. Oke, kita buka sini lah. Kita buka ini. Kalau kita mau buka headnya nih ya, kencang sekali ya sahabat ya, karena ini untuk tekanan tinggi ya. Kemudian ini kita buka juga nih, supaya pemeriksaannya nanti gampang ya. Tok sedikit. Nah, ya nih. Dan ini sebenarnya nggak mengganggu nih, kita tutup aja sahabat. Gampang muter-muternya. Nah, ini biarin di sini. Ini dengan ini. Pantesan ini bunyinya kasar, kelihatannya udah bukan pentingnya itu penting. Nah, ini hati-hati. Ini namanya cutting ring ya, kalau dalam istilah piping itu ya. Oke dah. Kita akan coba buka pertama dari sini. Menarik ya. Jadi di sini nanti ada selongsongnya ini. Nah ini ya. Nih. Lihat. Ini step terakhir ke step 2 ya. Lihat kotornya. Dan pistonnya sudah gosong ya. Ini high pressure-nya nih. Kemudian ini kita buka. Ini bisa dibuka juga nih. Karena ini hanya goreng aja. Nah ini ya, tuh hanya untuk air pendingin. Nah, nanti ini tembus ke bawah ke piston yang besar. Nah, seperti ini. Ya ini sahabat. Nah, ini adalah valve nih ya. Ini yang disebut dengan blade valve ini, blade valve. Ini harus halus posisinya ini. Ini dari step pertama ini, kedua, ya. Ini blade-nya ada di sini nih. Nah, untuk yang di sini step berikutnya ini nanti valve-nya ada di sini. Oke. Dan ini step pertama. Ini juga kotor tuh ya, kotor. Jadi ini silnya ada 3. Ini silnya 3 ini PT FE Brown ya. Jadi dia tahan panas nih. Jadi kalau posisi seperti ini masih bagus ini,
masih ada yang nonjol ya. Ini untuk step terakhir nih. Nih. Tapi kalau saya lihat di sini ini enggak gosong ya, ini bagus ini. Berarti fokusnya nanti di sini nih. Inilah fokus yang terjadi masalah nanti di sini. Kalau saya lihat di sini terkait dengan valve saja. Nih, cek valve atau kalau dalam istilah akademisi itu katup pukul balik. Dan yang pada step kedua ini ada namanya cek valve ya. Jadi sahabat, cek valve ini bermacam-macam ya. Ada ball valve, ada cartridge valve, ada poppet valve, ada butterfly valve ya. Tapi fungsinya sebagai katup periksa atau katup cek. Nah ini namanya bleed ya. Bleed valve ya, seperti ini. Ini nggak boleh sampai cacat atau bengkok atau ada garis ya. Ini harus lurus, halangi arah aliran berlawanan. Jadi ini harus halus nih. Kalau ini kotor harus dibersihkan. Nah, oke, kalau saya lihat di sini cuma itu aja. Terlihat di sini. Oh, ini ada cek valve nih. Berarti cek valve ada di sini. Satu lagi. Ini yang dari sini. Yang dari sini ya. Ini masuk sini, keluar sini, nanti ke step berikutnya. Ya, ini ada cek valve di sini. Nanti ini berbentuk kayaknya bola ini. Kita buka nanti. Kemudian yang di sini. Nah, ini pasangannya nanti. Ini kita lihat buka ya. Nah, kalau di sini nggak ada, ini berarti kosong. Ini yang sebelah ya, berarti ini cek valve-nya ada di dalam, bisa aja di dalam sini. Cek valve ya, kita buka ya. Kemudian yang di sini bagian sini. Nah, ini sudah seperti ini ya, sahabat ya. Saking mampetnya ini. Ya, jadi kalau ini kita lihat ya. Jadi filternya ini saya lihat dia menggunakan semacam isi dari kabel serabut ini ya. Dimasukin ke sini banyak. Nih, nah kemudian di sini ini filter biasa yang sudah terbakar, kita nanti bisa ganti. Biasa menggunakan filter apa namanya, busa, tapi yang tahan panas ya. Ini udah terbakar nih. Nah, ya ini output masuk ke sana, keluar ke sini. Ini adalah step terakhir. Step yang kedua adalah di daerah sini, adanya di daerah sini nih. Tinggal kita buka yang di sini. Bentuk cek valve-nya. Nah, ini dia. Ini dia cek valve-nya. Jadi kalau di sini bentuknya ini cartridge ya, cones ya. Nah, ini cek valve yang pertama. Ya, kalau saya lihat di sini masih bersih, jadi nggak terlalu signifikan kebocorannya. Karena memang untuk tekanan rendah ini ya, kelihatan bolongnya ya. Tuh. Nah, jadi ini cek valve yang step pertama ini ya. Kalau di sini untuk aliran saja, aliran untuk pendinginan. Satu lagi yang terakhir cek yang ada di sini nih. Ini menggunakan kunci 17 ya. Yang pinggir tadi semuanya 19. Nah, inilah filter terakhir buat final. Ini untuk high pressure-nya sahabat ya. Ini udah kotor sekali dan pernya juga sudah putus ya, ya. Jadi pernya udah putus sehingga dia tidak bisa menutup sebagaimana fungsinya. Ini pernya udah putus, kebakar. Nah, ini dia pernya udah putus ya. Nah, ini dia pernya. Ini ya, ini yang terbuat dari kuningan. Ini untuk high pressure, ini yang paling tinggi tekanannya. Menutup lubang yang ke bawah sana. Jadi kalau tekanan tinggi masuk ke sini, keluar ke sini, tutup, udah ini langsung keluar ke sini, ke sini. Nah, ya, melalui lubang yang sini. Nah, berarti melalui lubang yang ada filter terakhir tadi. Oke, sahabat, kita mau bersihkan. Ini saya menggunakan mini grinder ya. Jadi ini membersihkan bekas-bekas karatan ya, tapi tidak memakan material dalamnya. Bersih ya. Nah, bersih ya. Nah, juga bersih. Nah. Kemudian ini, kalau ini harus pakai sikat baja. Kita bersihkan satu-satu. Untuk yang di dalam nggak bisa pakai ini. Yang ini untuk yang di dalam. Yang ini kita menggunakan amplas halus yang 1000 ya. Oke, semuanya kita semprot. Kita pasang ya. Ini bagian yang tekanan rendah, low pressure ya. Yang ini hati-hati jangan sampai cacat. Ini paketnya ini. Nah, kemudian nanti ini masanya ketika di assembling nanti ya. Ini nih valve ini. Kemudian yang di sini akan keluar, nanti kita ganti springnya. Membuat valve, ini valve untuk tekanan tinggi ya, final ya, karena yang lamanya ini udah jelek nih.
depannya kita amplas dulu sedikit biar halus. Nah, kita potong. Nah ya, ini valve-nya seperti ini bagian depannya. Ya, ini tadi. Nih, ya, masuk sini. Kemudian pasang ini. Ya, satu ini nih, filter. Ini dia nih. Saya punya filternya nih. Nih, potong aja bisa. Nah, ini filternya nanti tinggal masuk ke sini. Nah, yang ini udah gosong ya. Kalau nggak ini nggak ketahuan ini ya apa gitu. Kita masukkan. Nah, sana. Nah, nanti tinggal kencangkan. Setelah selesai semuanya udah tinggal kita assembling ke mesinnya. Kita assembling. Ini udah kita ganti baterainya. Nanti tinggal masuk ke sini ya. Nah, coba kita pasang boxnya dulu. Oke, sahabat, sekarang kita pasang ya. Yang pertama kita pasangin dulu nih. Nah, ini sudah ada ininya dudukannya ini. Nah, jadi harus betul-betul bersih. Ini ada pen. Nah, ada posisinya seperti itu. Nah, kemudian baru ini dipasang. Ini ada pen 2. Ini pen 2. Jadi kalau udah masuk dia nggak berubah-berubah ya. Nah, oke, kita masuk. Kemudian kita pasang baut yang pendek dulu. Ini ada 4. Ini yang masuk ke piston. Rata. Jangan kencang dulu. Nah, sebelum ini kita pasang, ini kita masukkan. Jadi ini untuk pendingin. Nah, kita pasang nih. Yang tadi ada cek valve-nya di sini. Nah, kemudian yang keluarnya ke sini. Jadi arahnya ke sini. Ini kita kasih sedikit pelumas. Nah, ini kalau ada sedikit macet, nah ini berarti hasilnya bagus ya. Ini pelan-pelan muternya sambil masuknya boleh putar. Nah, jadi ini kita pasangkan. Dan ini kita pasang ke sini. Untuk ininya ini udah kita pasang. Sekarang baru kita pasang ini terakhir. Oke, nah yang terakhir ini kabel kecil. Ini untuk ini kita masukkan ke sini ya. Ya udah, kita pasang ini untuk pendingin. Oke, selanjutnya kita nanti mau tes ya, sahabat ya. Untuk yang di sini, ini kita siapkan airnya sebagai pendingin. Jadi nanti ini masuk ke sini. Ya, ini udah bagus. Dan ini untuk selang-selangnya. Ya, mudah-mudahan udah bocor ya. Jadi untuk selang ya, nah, selang pendinginan ini tipnya ya. Karena kalau misalkan dari sini ke bawah ya nanti takutnya ada yang sifat daripada air panas itu kan selalu di atas ya. Jadi yang dingin kita taruh di inputnya di bawah, nah, outputnya di atas untuk tekanan air ya. Oke, nah kemudian kita coba pasang tutupnya ini ya, tutupnya kita pasang di sini. Ini udah saya tutup nih supaya nggak cepat. Nah, kemudian kita siapkan kabel powernya. Posisi nah, ini kita masukkan. Ini kalau dimasukkan dia harus langsung nyala. Nah, langsung nyala. Oke, udah langsung nyala ya. Kita arahkan ke sini biar enak. Ini temperatur akan kita lihat juga nanti fungsinya. Sekarang ini kita tutup. Nah, kita coba ke 2000 ya. Ini mudah-mudahan bagus.
kita hidupkan. Nah, jadi 2000 berhenti, temperatur bisa bekerja naik 36,5 ya. Ini masih ada sedikit kebocoran sini ya. Oke, kita lepas dulu. Jadi pada tekanan paling tinggi ini masih nggak bisa nutup, sehingga udara yang ke sini balik ke bawah ya. Ini kita buka lagi. Ini cek valve terakhir, ini final cek valve ya. Oh, rupanya dia nggak rapat. Jadi kita akan lapping ya. Ini lapping seperti kita melapping valve motor ya. Ini saya kebetulan ada. Ini langsung kita pasangkan dengan valve-nya. Nah, nanti di sana dia. Ini seperti skir klep mobil atau motor ya. Ini masuk ke sini, nanti kita putar. Nah, terus kiri kanan. Nah, supaya lebih cepat kita juga bisa menggunakan bor. Nah, kita ambil putaran pelan aja, saya lapping supaya betul-betul nah, ini tekan ke bawah. Oh, udah mulai terlihat ya, di rata nantinya. Oh, rata ya, halus ya, halus. Di sini juga halus ya. Nah, udah selesai ya. Mudah-mudahan ini nggak bocor lagi. Nah, yang di sini kita bersihkan. Oh, masuk. Oke, udah beres. Sekarang kita coba pasang pernya. Nah ya, udah pasang tutupnya. Ini diperbaiki sampai ini nggak turun ya. Coba lagi. Air udah mengalir ya. Oh ya, lain ya, kayak tadi langsung serot. Nah, sekarang udah bagus. Oke, bagus. Jadi seperti itu sahabat, kalau masih ada bocor dikit di sini semuanya di lapping. Coba dia kotor sedikit pasti bocor karena tekanan tinggi ya. Demikian inspirasi kita hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.